Selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan masih membicarakan tentang PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut. Karena semakin jelas kemana arah dari peraturan ini nantinya. Mencermati perkembangan polemik tentang PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi semakin menarik. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kabinet Seskap Pramono Anung mengatakan bahwa tidak semua daerah diperbolehkan ekspor pasir laut karena kriterianya akan diatur dalam peraturan turunan dari peraturan pemerintah PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri SDM Arifin Tasrif akan membuat peraturan menteri sebagai peraturan turunan dari PP 26/2023 untuk memerinci ketentuan teknis dan daerah yang dapat melakukan ekspor pasir laut dari hasil sedimentasi. Lebih lanjut, Pramono menekankan bahwa substansi utama dari PP 26/2023 adalah untuk pengelolaan hasil sedimentasi. Sedangkan untuk tindakan hilir diperbolehkannya ekspor atau tidak dari pengambilan atau pengerukan pasir laut itu, kata Pramono, akan ada peraturan teknis yang dibuat oleh Menteri KP dan Menteri SDM. Jadi intinya adalah untuk menangani sedimentasi yang ada di muara sungai yang ke laut kan hampir di semua daerah, karena kalau hanya diambil oleh pemerintah kemudian ditaruh di situ saja ini menjadi permasalahan yang dari hari ke hari makin rumit, kata Pramono. Dikutip dari liputan6.com. Jadi, jika kita kaitkan dengan video sebelumnya, maka semakin tegas bahwa pengelolaan sedimentasi ini akan berfokus pada pengerukan di daerah muara yang mengalami sedimentasi. Sehingga pengerukan akan dilakukan di daerah perairan dangkal. Seperti yang diamanahkan oleh PP tersebut, selanjutnya akan dibentuk tim kajian teknis yang bertugas untuk perencanaan. Tim tersebut akan melakukan pemetaan dan pemilihan sebaran lokasi prioritas, jenis mineral, dan volume hasil sedimentasi di laut. Membuat perakiraan dampak sedimentasi terhadap lingkungan serta upaya untuk pengendalian hasil sedimentasi di laut. Setelah itu adalah membuat rencana pemanfaatan hasil sedimentasi di laut dan membuat rencana rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. Mengulang pernyataan di video sebelumnya, bahwa tentu dalam pemilihan lokasi nantinya diperlukan data awal sebelum akhirnya diputuskan bahwa terjadi sedimentasi di muara. Sebagai contoh, pada tahun 2020 telah dilakukan survei di Muara A, kemudian dilakukan lagi survei di tahun 2021. Maka dengan membandingkan data kedalaman atau bathymetri akan dapat dilihat lokasi pengendapan dan erosi yang terjadi Muara A tersebut. Selanjutnya sedimentasi yang terjadi dapat dihitung volumenya dan itu yang akan diambil. Namun, yang perlu dicermati adalah bahwa pengerukan di daerah pantai atau muara yang dangkal membuat sedimen tersuspensi akan cepat menyebar terbawa ombak atau debit sungai sehingga sedimen tersuspensi menyebar ke daerah lain dan memperkeruh perairan. Kekeruhan perairan dapat mengakibatkan pemutihan karang coral bleaching. Di sisi lain, jika pengawasan yang terjadi tidak ketat, sedikit terjadi kesalahan kedalaman pengerukan yang dilakukan akan mengubah slope pantai atau muara yang dapat membuat abrasi pada sekitarnya. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau seberapa besar sedimentasi yang terjadi di muara apakah memang harus dikeruk besarnya volume sedimentasi yang sedimentasi dan akan diambil ini akan berbanding lurus dengan nilai keekonomian pengerjaan pengerukan sedimentasi yang dilakukan. Disinilah harusnya nanti pemerintah juga perlu membuat kriteria sedimentasi yang harus bagaimana, volume minimal yang boleh diizinkan untuk dikeruk. Misal sedimentasi yang dikeruk adalah harus volume sedimentasi di atas 500.000 meter kubik. Kemudian bentukan sedimentasinya, membuat delta atau tidak hal-hal seperti semoga masuk dalam peraturan turunan dari PP ini nantinya. Harapan kita, dengan dilibatkannya akademisi dari perguruan tinggi dan lembaga masyarakat atau LSM lingkungan dapat membuat PP dan turunan peraturan dari PP ini memberikan jalan keluar dari polemik yang ada. Karena sekali terjadi kerusakan di pantai dan muara, biaya yang harus dikeluarkan untuk perbaikan atau pengamanan akan lebih besar di samping kerusakan lingkungan yang sudah pasti terjadi. Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini jika ingin mendapatkan tutorial pemodelan numerik. Silakan share agar manfaat dari channel ini bisa dinikmati teman-teman kalian.